wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan, kita semua dilancarkan untuk menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini sampai nanti di hari kemenangan ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke, langsung saja kita akan mempersilahkan waktu dan tempat pada Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat untuk memberikan siraman rohaninya untuk kita semua pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dawi sidqi wal irfan amma ba'du. Para peserta kajian Ramadan tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para pimpinan dan segenap panitia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa siaran langsung dalam mengkaji tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat yang teraktual. Kita berangkat dari mengenai nuzulul Quran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, itu ada ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian kalau kita tengok surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kalau kita lihat dalam surah Ad-Dukhan, lain lagi ceritanya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Al-Baqarah yang pertama tadi artinya pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dalam surah Al-Qadar ayat yang kedua tadi, kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sementara dalam surah Dukhan ayat ketiga tadi, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Ini sepintas kayaknya paradok, sepintas kayaknya saling bertentangan. Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, kalau ayat itu digabung semua, maka menjadi pemahaman yang utuh. Jadi bagaimana cara memahaminya? Kalau kita gabung ketiga ayat itu, maknanya jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan, dan itu adanya di bulan Ramadan. Selesai dah. Nah dari sini ulama menyatakan ada dua. Ini kalau saya lihat ini kitabnya ya, Mabahith fi Ulumul Quran, di sana dikomentari ada dua kubu ulama. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus. Yang kedua, ada yang menyatakan Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Masing-masing punya argumentasi yang luar biasa. Kelompok yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan sekaligus, yaitu dikomentari oleh Imam Asy-Syu'bi dan juga ulama-ulama yang lain. Dia mengatakan bahwa Al-Quran hanya turun sekali pada malam Lailatul Qadar, tidak ada dua tahap. Nah kalau kelompok yang kedua, yaitu mereka menyatakan Al-Quran turun dan dua tahap, itu dikomentari oleh Ibnu Abbas dan juga mayoritas ulama. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu turun dalam dua tahap. Yang pertama daf'atan wahidah sekaligus, yang kedua turun secara berangsur-angsur, yaitu selama 23 tahun.
Nah, Al-Quran turun sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Dan gak ketahuan itu kapan waktunya. Ya, jadi yang pertama itu di Al-Quran pertama turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, itu yang turun sekaligus. Yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya gak ada yang tahu kapan terjadinya. Kapan waktu gak ada yang tahu. Nah, kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke Nabi kita Muhammad SAW, dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Maka sampai sekarang kan dirahasiakan Lailatul Qadar itu terjadinya kapan. Hanya Allah yang tahu. Nah, baik. Lalu apa kira-kira yang dapat kita kaji atau faidah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah di sini dinyatakan al-hikmatul ula tatbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan ketenangan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa pada masa beliau dakwah itu enggak sedikit tantangan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang kafir Quraisy itu berani nantang Nabi. Pernah satu ketika Nabi kumpulkan orang-orang kafir Quraisy untuk mendengar dakwahnya. Tiba-tiba Abu Jahal, ya musuh utama, musuh bebuyutan Nabi, mengatakan, apakah karena ini kau kumpulkan kami di sini? Bahkan Abu Jahal sempat ngancam, kalau kamu nggak mengerti dakwah, maka nanti kami akan bunuh. Itu ancamannya. Lalu bagaimana dengan Nabi sendiri? Karena tadi hikmah yang pertama, tatbitu fuadi Rasulillah. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ingin memberikan ketenangan di hati Nabi. Lalu Allah tantang, itu komentar Abu Jahal. Kalla la illam yantahi lanasfam bin nawfiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanada'u zabaniyah. Tidak, kalau memang Abu Jahal tidak mau berhenti menyuruh kamu berhenti dakwah, lanasfa'am bin nawfiyah, nanti kami akan cabut ubun-ubunnya. Nah, ini kan bahasa cukup luas. Ini dalam bahasa balaghah namanya majaz, kalimat kiasan. Yang dimaksud ubun-ubun adalah sekujur badannya Abu Jahal. Karena nggak mungkin yang dimatikan ubun-ubunnya saja. Itu dalam bahasa balaghah itu ada istilahnya majaz. Di sini maksudnya min dzikril juz'i wa iradatil kull. Disebut sebagian, tapi yang maksud adalah keseluruhannya. Dalam bahasa Indonesia juga ada contoh beginilah. Umpama kita mau akikah, kemudian kita mesen kambing sama tukang kambing. Tolong ya bawain 2 ekor kambing. Nah, itu kan maksudnya apakah cuma ekornya doang? Tentu seutuhnya kambing 2 kan begitu. Nah, ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, lanasfa'am bin nawsiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Falyad'u nadiyah, silahkan Abu Jahal panggil tuh konco-konconya, sanad uzzabaniyah, nanti kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, ini kan tasliyah, hiburan buat Nabi. Jadi begitu beliau menghadapi tantangan, kemudian Allah berikan hiburan. Gak usah takut, tenang aja, dakwah terus. Nah, kalau kita baca surah Yasin kan ada tuh, ya, di mana Allah nyatakan,
Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dijelaskan. Itu dalam Al-Quran. Mana itu? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Udahlah, komentar orang-orang kafir Quraisy itu jangan membuatmu sedih. Karena kami tahu apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka sembunyikan. Jadi kan motivasi buat Nabi untuk selalu dakwah. Bahkan kadang-kadang Nabi suka sedih gitu, dakwah kok banyak juga orang yang diajak nggak mau. Kemudian Allah ingatkan seperti dalam surah Al-An'am ayat 33. Laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Sungguh para rasul sebelum kamu juga didustai, tapi mereka sabar ketika mereka didustai, bahkan ketika mereka diganggu, hingga nanti akan datang pertolongan kami. Nah, jadi begitu. Yang pertama tadi, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Hikmahnya untuk membuat ketentraman, ketenangan di hati Nabi. Jadi ketika kayak kita lah, kalau lagi ada masalah, kemudian ada yang memberikan bujangan, nasihat, dan sebaikan, hati kita jadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Hikmah yang kedua, at-tahaddi wal ijaz. Ya, untuk menantang dan sebagai kemu'jizatan. Jadi mu'jizat itu kan bahasa Arab. Jadi akar kata a'jaza yu'jiju ijazan. Artinya melemahkan logika manusia, melemahkan segala kemampuan manusia. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar itu melemahkan kemampuan mereka. Kalau kita lihat kan begini ya, orang mengatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang bersifat universal. Apa maksudnya universal? Jadi Al-Quran itu tidak temporal, tidak sektoral, juga tidak material. Itu pengertian universal seperti itu. Bahwa Al-Quran tidak bersifat temporal, artinya dia berlaku sepanjang zaman sampai kiamat. Itu berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Hanya berlaku pada masa nabi itu hidup atau sebelum dibangkitkannya nabi yang lain. Yang kedua, tidak sektoral, hanya berlaku pada daerah tertentu. Nah, seperti nabi-nabi sebelumnya kadang-kadang hanya berlaku pada daerah tertentu. Contoh yang gampang seperti Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim kan satu waktu itu. Tapi Nabi Ibrahim punya sektor tertentu, Nabi Lut punya sektor tertentu. Tapi kalau Nabi kita berlaku secara umum, lintas sektoral. Ya. Nah, yang ketiga, maksudnya universal itu adalah dia tidak bersifat material. Contoh seperti mukjizat Nabi Musa, itu kan tongkat. Tapi kalau mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Dia bukan bersifat material. Nah itu, kalau kita suka dengar bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang universal, maknanya seperti itu. Dia tidak sektoral, tidak temporal, dan juga tidak material. Nah, kembali pada persoalan. Jadi ijaz, apa ijaz? Artinya melemahkan kemampuan manusia. Kadang-kadang Allah tantang nih manusia-manusia yang nggak percaya kepada Al-Quran untuk membuat semisal Al-Quran, seutuhnya Al-Quran. Ternyata mereka nggak mampu. Kemudian turun lagi, udah bikin saja satu surah semacam Al-Quran. Ternyata mereka juga tidak mampu. Kemudian turun, sudah begini aja bikin satu ayat semisal Al-Quran. Ternyata mereka nggak mampu juga. Nah ini memang benar nggak mampu karena bukan kata-kata yang bersifat polesan atau kata-kata yang nggak ada artinya. Itulah Al-Quran. Jadi ini semakin membuktikan bahwa
dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu membuktikan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa. Contoh yang gampang nih, ya. Kadang-kadang orang-orang di sekitar Nabi itu nanya yang aneh-aneh. Ya salunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ini kan fenomena nih bulan sabit ya. Untuk menentukan awal bulan Komariah. Saat itu nggak ada manusia yang bisa menjawab. Taunya bahwa bulan sabit itu adalah akhir daripada bulan purnama. Tapi Allah jawab lewat mulut Nabi kita Muhammad SAW, Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan yang namanya bulan sabit itu adalah untuk mengetahui waktu-waktu ibadah manusia. Kita nggak bisa masuk puasa kalau belum 1 Ramadan. Kita nggak bisa melakukan haji kalau belum tahu kapan 1 Zulhijjah. Dan kita nggak bisa mengakhiri Ramadan kalau nggak tahu kapan 1 Syawal. Nah itu kan untuk mengetahui waktu-waktu. Wal haji, dan juga untuk mengetahui kapan dilaksanakannya pelaksanaan haji. Itu Allah jawab. Ada lagi yang sifatnya medis. Contoh seperti dialami oleh para wanita. Ini ditanya oleh para sahabat, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masa haid. Nabi jawab, Qul huwa adza. Katakan masa haid itu adalah masa penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhkan istri kalau lagi sedang haid. Mohon maaf ya. Ya mungkin karena di barat nggak tahu tentang ayat ini. Salah satu penyebab kanker rahim adalah ketika orang melakukan persetubuhan di saat istri sedang haid. Tapi maaf, ini bukan satu-satunya. Salah satu penyebab kanker rahim. Nah ini kalau dibahas rame ini. Tapi Allah nyatakan huwa adza, haid itu penyakit gitu aja dah. Ya, haid itu penyakit. Jadi jauhkan istri kalau sedang haid. Ya, jadi kalau sudah haid gencatan senjata deh gitu. Atau kadang-kadang mereka nanya yang aneh-aneh. Yasalunaka nisa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Lalu apa? Tidak dijawab, dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu. Qul innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu kiamat hanya Tuhanku. Jadi hadirin sekalian jangan sok tahu. Sekarang kan banyak penggiat kiamat. Menggambarkan kadang-kadang kiamat. Pernah kita dengar kiamat terjadi pada tahun 2012. Atau maaf kayak ada salah seorang yang suka memprediksi katanya kiamat terjadi pada tahun 2012. Ternyata udah kiamat duluan, meninggal duluan. Nggak ada yang bisa tahu. Toh tanda-tandanya saja kadang-kadang kita masih remeng-remeng. Nggak jelas banget gitu kan. Jadi nggak penting lah kita nanya kiamat kapan. Yang penting apa yang kita persiapkan buat kiamat. Makanya waktu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat tiba? Rasul bilang, nggak penting kamu nanya kiamat. Apa yang kau persiapkan buat menghadapi kiamat? Nah itu yang penting. Kiamat ditanya, nggak ditanya bakal terjadi. Ya. Nah itu kan pertanyaan yang aneh. Tapi kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang menarik, setelah Al-Quran itu rampung diturunkan, itu ada salah seorang ulama berkebangsaan Mesir mencoba mengkomputerisasi dari ayat yang turun, kemudian dari pertanyaan, kemudian dijawab. Al-Quran kan hurufnya ada 1.017.000 hurufnya itu. Yaitu ada dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Di sana disebutkan bahwa huruf Al-Quran itu semuanya ada 1.017.000. Coba bayangkan hadirin kalau kita baca Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang kita baca diganjar 10. Tinggal dikali aja 1.017.000
17.000 dikali 10. Nah, pokoknya nolnya sekian gitu kan. Makanya jangan sia-siakan ini ya, bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, kita harus banyak baca Al-Quran. Nah, balik pada persoalan. Setelah Al-Quran rampung turun, itu ada ulama yang mencoba mengkomputerisasi Al-Quran, huruf-hurufnya. Itu kan luar biasa. Contoh seperti ini. Dalam Al-Quran ada kalimat yang yang berseberangan. Contoh seperti al-hayat dengan al-maut. Al-hayat artinya hidup. Al-maut itu artinya mati. Ya. Maaf, ada gangguan dikit. Al-hayat itu artinya hidup, ya. Al-maut artinya mati. Tapi masing-masing di Al-Quran disebut sebanyak 140 kali. Ini kan luar biasa ini. Atau al-madarrah artinya bahaya. Lawanannya an-nafyu, manfaat. An-naf'u itu manfaat. Itu masing-masing disebut 50 kali dalam Al-Quran. Kemudian al-barid artinya dingin. Lawanannya al-har, panas. Itu masing-masing disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Kemudian as-sayiat atau as-solihat artinya amal-amal soleh. Lawanannya itu as-sayiat, amal-amal yang buruk. Itu dalam Al-Quran disebut masing-masing 167 kali. Kemudian at-tumaninah artinya bahagia, senang, lapang. Itu lawanannya adalah ad-dhaik, sempit, sengsara. Itu dalam Al-Quran disebut masing-masing 13 kali. Kemudian ar-rahbah atau ar-raghbah, ya, itu lawanannya ar-rahbah. Kalau ar-raghbah artinya suka, kalau ar-rahbah ya takut. Artinya bahwa ar-raghbah dengan ar-rahbah itu kata-kata yang berlawanan. Tapi masing-masing disebut 8 kali. Kemudian iman, al-iman itu lawanannya al-kufru, kekufuran. Itu masing-masing dalam Al-Quran disebut sebanyak 17 kali. Kemudian ada lagi ayat menarik, asyita dan al-swaib, musim panas dan musim dingin, itu disebut masing-masing 1 kali. Nah, belum lagi kalau kita kaji yang lain seperti hari dalam 1 tahun itu kadang 365 hari. Saya ulangi lagi, hari dalam 1 tahun itu 365. Hari itu bahasanya yaum. Itu dalam Al-Quran Allah sebutkan kalimat yaum itu ada 365. Kemudian dalam sebulan ada 30 hari. Ya katakan rata-rata 30 hari. Itu dalam Al-Quran ada kalimat yaumain. Kalimat yaumain itu Allah sebut sebanyak 30 kali. Kemudian dalam setahun itu ada 12 bulan. Bulan itu bahasa Arabnya syahrun. Dalam Al-Quran kalimat syahrun itu ada 12. Kemudian kita tahu yang namanya langit itu kan 7 lapis. Begitu juga bumi 7 lapis. Langit 7 lapis itu Allah sebut kalimat as-sama sebanyak 7 kali. Oh, ini kan luar biasa ini. Nah itu dari kalimatnya saja sudah memberikan sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itulah makanya Al-Quran disebut dengan mu'jizat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu taisiru hifdzi wa fahmihi, untuk mudah dihafal dan dipahami. Untuk mudah dihafal dan dipahami. Jadi Al-Quran itu turun 5 ayat. Seperti ada pernyataan dari Abi Nadrah. Karena Abu Sa'id Al-Khudri yu'allimuna Al-Quran khamsa ayatin. Adalah Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan Al-Quran itu 5 ayat. Artinya khamsatu ayatin bil ghada wa khamsu ayatin bil 'ashi.
5 ayat di waktu pagi, 5 ayat di waktu sore. Atau ada pernyataan dari Abu Aliyah, ta'allamul Qur'an khamsa ayatin. Pelajarilah Al-Qur'an 5 ayat, 5 ayat. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min Jibril khamsan. Karena Nabi ketika mendapat pelajaran dari Jibril itu yaitu sebanyak 5 gitu. Makanya kan ini teori untuk mempermudah menghafal Al-Quran jangan terlalu banyak. Ajarkan anak kita 5 ayat. Kemudian untuk mudah dipahami. Coba bayangkan deh. Ini kan luar biasa. Anak sekecil anak usia 6 tahun saja sudah ada yang hafal Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat para imam itu, Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Imam Malik umur 7 tahun. Imam Abu Hanifah umur 7 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal umur 7 tahun. Rata-rata para imam itu hafal di usia 7 tahun. Ini pakai logika mana coba? Kalau bukan Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa. Coba bayangkan dah. Bahkan dari di antara kita barangkali ada yang tidak paham tentang arti Al-Quran. Tapi kenapa kok kita masih mau baca? Contoh yang gampang, kalau kita baca majalah, ini kalau kita nggak paham, katakan majalahnya berbahasa Inggris lah atau berbahasa Perancis. Sementara kita nggak paham bahasa itu. Ya udah kita nggak mau baca lagi. Tapi ini aneh. Al-Quran, nggak sedikit orang yang nggak tahu arti, apalagi tafsirnya. Tapi terus saja dibaca. Inilah bahwa Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya pokoknya udah banyak bukti sekarang ya. Ada anak umur usia 6 tahun, sudah ada yang hafal Al-Quran. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Al-Quran bukan semata-mata kitab samawi, tapi kitab yang luar biasa. Nah, itu faedah diantara kenapa Al-Quran dituliskan secara berangsur-angsur, antara lain adalah taisur hifdzi wa fahmihi, untuk mudah dihafal dan dipahami. Dan yang terakhir, apa hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu muyasaratul hawadith wa tadarruj fi tasyri', menyesuaikan kejadian dan step by step, sedikit demi sedikit dalam menerapkan hukum. Ini kan luar biasa. Contoh yang gampang dah, tentang ayat diharamkannya khamar. Itu kan enggak sekaligus. Pertama, ya Allah nyatakan tentang khamar. Ini kan khamar ini udah menjadi kebiasaan orang Arab. Mereka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakanlah bahwa khamar dan judi adalah dosa besar, tapi ada manfaatnya buat manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi khamar belum diharamkan, belum. Masih Allah katakan bahwa khamar itu dosanya besar, manfaatnya ada. Ya mohon maaf ya, umpama ada orang nih pusing, katakan gitu, entah kena problem apa kita nggak tahu, tiba-tiba dia minum hal yang memabukkan, kan seketika bisa hilang itu pusingnya. Walaupun nanti bahayanya, efeknya lebih besar gitu. Takutnya kecanduan dan sebagainya, atau akan kena penyakit nanti karena dia mengkonsumsi khamar. Jadi artinya khamar belum diharamkan dan judi belum diharamkan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 43, itu baru kemudian Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi begini, karena khamar belum diharamkan, akhirnya sahabat sebelum sembahyang pada mabuk. Sebelum sholat pada mabuk. Akhirnya bacanya nggak ketemu-temu, dan itu bukan cerita bohong. Ada kisahnya itu, ada orang baca kuliah nggak ketemu-temu. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma, terus nggak ketemu-temu sampai turun Al-Quran.
wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kalian, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, sekarang diakalin oleh sahabat. Nah, kalau gitu kita mabuknya jangan sebelum sholat, habis sholat aja. Nah, kemudian habis sholat mereka mabuk. Ternyata kerjaannya mengganggu masyarakat. Baru kemudian ayat yang ketiga Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ngadu nasib adalah ridsun. Tahu ridsun artinya bapak moyangnya najis lah gitu, ridsun itu. Min amali syaitan, itu perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhi, pasti kau akan beruntung. Nah itu kan nggak sekaligus Al-Quran turun, step by step, sedikit demi sedikit. Karena kan begini ya, ada kaidah sosial itu, tarkul adah adawah. Tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu konfrontasi. Hal yang sudah biasa kalau frontal itu gawat. Makanya Al-Quran menerapkannya dikit demi sedikit. Nah itulah diantara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Supaya apa? At-tadarruj fit tasyri', step by step dalam menerapkan hukum. Nah kita juga bisa begitu. Kalau umpama kita menjadi seorang dai, kemudian ada orang mu'alaf baru masuk Islam, kan kita nggak bisa langsung tekankan kewajiban-kewajiban. Ya kita ajarkan dulu step by step gitulah. Ya, itu yang keempat ya. Saya kira cukuplah yang keempat itu ya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Pertama, daf'atan wahidah, sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sampai sekarang nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Bapak-bapak udah ada yang dapat Lailatul Qadar belum? Ibu-ibu udah pada dapat Lailatul Qadar belum? Percaya nggak sama saya? Kalau saya sudah hampir dari tahun 1994 itu udah dapat Lailatul Qadar. Itu berapa tahun saya dapat Lailatul Qadar itu? Dari tahun, Assalamualaikum. ya sebentar, dari tahun 1994 ya. Bahkan di luar Ramadan saya dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya, karena istri saya namanya Lailah Qadariyah. Istri saya namanya Lailah Qadariyah, Lailatul Qadar. Jadi kalau ente mau dapat, ganti nama bini ente Lailatul Qadar. Intermezzo. Ya, silakan, saya kira cukup. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan tadi, cukup menarik. Cuman mungkin kita coba kerucutkan materinya ke hikmah ke yang kontemporer saat ini. Bagaimana Al-Quran menjawab fenomena yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin ditunggu juga nih sama teman-teman kita, ingin mendengar bagaimana Al-Quran bisa menjawab fenomena-fenomena sosial yang ada sekarang ini. Ya tadi kan. Terima kasih Kiai. Ya tadi kan kita yakini bahwa Al-Quran itu sifatnya universal. Dia tidak temporal, tidak material, tidak sektoral, berlaku sampai sepanjang zaman. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menjawab tantangan? Ya, disinilah peran para ulama bagaimana menyesuaikan Al-Quran. Ya, jangan dimanakan secara apa adanya. Ini perlu tafsir. Dan tentu bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke luar ini, itu para mufasir, ahli tafsir. Ya, contoh yang gampang begini deh. Al-Quran menyatakan kalau kita jual beli, ya kan, antarodin, suka sama suka. Kalau sekarang kan nggak bisa kalimat suka sama suka, harus dengan kalau jual beli tanah ada sertifikat tanah. Nah itu namanya antarodin juga namanya, kan gitu? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik.
Ya, baik, terima kasih Pak Kiai untuk siraman rohaninya pada sore hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Kiai ya. Silakan, silakan. Karena sudah ada beberapa pertanyaan nih dari rekan-rekan di Bang UOB. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Izaldi Syahreza. Pertanyaannya gini nih Pak Kiai. Pak Kiai, gimana pahalanya bagi orang yang membaca Al-Qur'annya tidak sempurna, misalnya tidak memperhatikan tajwidnya. Nah, gimana tuh Pak Kiai? Ya, kita nggak usah sedih. Allah juga lihat kemampuan kita. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ujangan kepada kita. Ada orang yang bacanya terbata-bata, itu masih Allah kasih pahala. Kan ada hadits bunyi begini. Al-mahir bil Quran ma'as saparotil kilomil baroroh. Orang yang mahir baca Al-Quran, mahir itu ngerti tajwid, panjang pendeknya, syukur-syukur dia ngerti terjemah, tafsir, dan segalanya. Itu kan masa parotil kilomil baroroh. Nanti dia bersama malaikat, namanya malaikat kilomil baroroh. Lalu bagaimana orang yang baru ngaji? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Orang yang baca Al-Quran tapi terbata-bata. Nyebut alaihim aja susah, alaihin. Nyebut Allah aja susah, Allah gitu kan. Sudah terbata-bata dia. Susah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta wa wasaqun alaihi falahu ajroni. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata saja, lidahnya keluh susah, masih Nabi janjikan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca, yang kedua pahala berusaha baca. Jadi nggak usah ada istilah tua untuk belajar Al-Quran, gitu. Ya, jadi Nabi sendiri memberikan motivasi. Ya, silakan yang lain. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surah, seperti surah pertama Al-Alaq? Ya, begini, saya juga pernah bertanya sama pakar juga ya. Ada nggak kitab yang menyusun Al-Quran turun sesuai dengan surah? Ada Pak Ustadz. Tapi surang aja jadi kagak enak gitu kan. Ya kan? Ya benar, begitu saya baca, dibacanya nggak enak. Jadi kan begini. Contoh surah yang pertama Iqra. Terus Al-Mudathir. Tapi kenapa sekarang Iqra adanya di surah sekian? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Itu yang mengajarkan adalah Jibril. Jadi setiap Ramadan Nabi itu tadarus. Tadarus itu Nabi Jibril baca, Nabi nyimak, atau Nabi baca, Jibril nyimak. Jadi yang menyusun surah itu, yang menyusun ayat itu, yang menamakan ayat atau menambahkan surah adalah Jibril. Namanya dikenal dengan ilmun tauqifiyun. Ilmu yang langsung berasal dari Jibril dari Allah. Jadi nama-nama surah Jibril yang mengajarkan, susunan ayat Jibril yang mengajarkan, dan Nabi praktekkan dalam sholat. Ada bukunya, saya juga punya, cuma kalau dibaca ya kagak enak. Itulah pokoknya, makanya ada namanya dalam ilmu Quran namanya ilmu munasabat, ilmu korelasi antara ayat dengan ayat. Itu kalau di pakarnya, kalau Indonesia itu Profesor Dr. Quraish Shihab, itu ahli munasabat ya. Kalau untuk ulama kontemporernya ya, itu ahli dalam korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi artinya bukan nggak ada, udahlah kita ikuti saja apa yang Nabi baca dalam sholat, dan itu diajarkan oleh Jibril. Ya, namanya ilmun tauqifiyun, ilmu yang memang berasal langsung dari Jibril. Cuma kadang-kadang begini Ibu ya, itu kadang-kadang Allah sudah sebut surah Al-Baqarah. Ini kadang-kadang Ustadz nyebutnya begini, coba kamu lihat surah 2 ayat 3. Padahal berat amat sih nyebut surah Al-Baqarah ayat 2. Kadang-kadang coba kamu lihat surah 3 ayat 4. Apa beratnya sih nyebut surah Ali Imran ayat 4. Jadi Jibril sudah namakan, nggak ada tuh yang namanya surah 2, surah 3 gitu. Jadi kita mencoba membiasakan nama surah. Ya jangan yang udah diajarkan baik kemudian malah jadi nggak baik begitu. Ini maaf ya, kritik-kritik aja dikit gitu. Ya silakan. Yang lain. Ya, terima kasih Pak Kiai.
Baik, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran nih Pak Kiai? Ya, tentu kita pertama mencoba tafahum, memahami makna yang kita baca. Sekarang Bapak atau Ibu baca majalah, tapi nggak paham, kira-kira bisa menikmati nggak? Ya, nah, tapi itu kan bukan satu-satunya. Ada orang dapat memahami tapi kadang-kadang nggak menikmati. Nah, ini ada namanya ta'zim namanya. Ta'zim itu kita menyatakan bahwa Al-Quran adalah mujizat terbesar. Dan yang kita sedang ajak ngobrol adalah zat yang maha agung, yang maha besar. Nah, saat itu kita akan merasakan beda ketimbang kita cuma baca. Jadi kita baca sedang berkomunikasi dengan zat yang maha agung. Nah, itu baru bisa merasakan nikmat bacanya. Memang kalau buat orang-orang yang pakar bahasa itu ada sedikit kelebihan. Tapi coba bayangkan aja orang Indonesia itu katakan ada 83%. Ya, 83% dari sekian persen itu berapa yang bisa baca Al-Quran juga? Mungkin turun kali tinggal 50%. Kemudian dari yang mau bisa baca Al-Quran, kemudian mau lihat terjemahnya berapa persen? Mungkin turun kali 30%. Kemudian yang mau baca Al-Quran, yang mau baca terjemah, yang mau ngaji sama kiai, tafsirnya berapa persen? Mungkin turun lagi kali tinggal 20%. Nah, yang parah lagi, dia mau baca Al-Quran, dia mau ngelihat artinya, dia mau membaca tafsirnya, kemudian dia mau mengamalkan berapa persen. Jadi kalau kadang-kadang saya nggak terlalu bangga dengan kuantitas, tapi kualitas umat Islam masih teruji di sini. Nah, mudah-mudahan kita nggak hanya sekedar baca, berusaha untuk memahami, dan nggak cukup hanya terjemah, kita harus menyerahkan kepada ahlinya. Karena ada hadits mengatakan, man passaral Qur'ana bi ra'yi fal yatabawa maq'adu minan nar. Barang siapa yang mencoba menafsirkan Al-Quran senaknya dewe, silakan ambil kapling di neraka. Nah, sekarang banyak aliran radikal itu karena belajar Al-Qurannya sendiri, nggak pakai guru. Itu ada kaidahnya, malla syekholahu fa syaitonu syekhuhu. Orang yang ngaji nggak pakai guru, ntar dibimbing sama setan. Nah, sekarang banyak kan anak-anak setan banyak sekarang. Udah dikit-dikit ngebom, segala macam, jadi radikal gitu kan. Ini gara-gara mempelajari Al-Quran sendiri. Ya, silakan yang lain. Tafsirnya salah ya Pak Kiai ya? Ya, jelas salah. Karena memang Al-Quran kan bukan bahasa kita. Wong Nabi aja belajar sama Jibril. Masa kita nggak mau belajar sama Ustadz? Gimana? Nabi kayak apa sih pengetahuannya? Tapi masih mau dibimbing sama Jibril. Bahkan pernah satu ketika tadarus, Nabi bacanya kecepatan. Kata Jibril, pelan-pelan. Ntar kalian udah baca, baru ente baca. Oh, Nabi aja masih belajar Iqra sama Jibril. Ini intermezzo lah gitu. Ya, silakan. Ya. Baik Pak Ustadz, sepertinya waktunya juga sudah mendekati azan maghrib. Kurang lebih 1 menit lagi. Kita langsung saja untuk menutup sesi kajian pada sore hari ini dengan doa dari Pak Kiai Dr. Muhammad Yusuf Hidayat. Kami persilahkan Pak Kiai. Ya, sebelum saya tutup, ya mohon maaf kalau ada kurang pas pembicaraan saya. Karena malum ya, kadang-kadang suka ceramah gitu, lepas kontrol. Tapi anggaplah itu intermezzo. Ya, emang menarik ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengkaji lagi, bisa memperdalam lagi. Baik, untuk penutup acara ini sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji ini menjadi manfaat buat kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi manzilah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kullin wa saqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kullin wa saqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak
Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat yang sudah memberikan siraman rohani. Mudah-mudahan apa yang dibagi ilmunya, pengalamannya kepada kita semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Dan rekan-rekan, kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Job Indonesia tercinta yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat pada sore hari ini, dan juga semoga apa yang disampaikan sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita dapat memperbaiki diri dan kita mempunyai ilmu yang baru mengenai mukjizat Al-Quran. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita dimudahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bisa berjumpa dengan hari kemenangan Idul Fitri yang kita tunggu-tunggu beberapa hari lagi. Dan saya MC pada sore hari ini, Dian Aryani, undur diri. Sampai jumpa di acara Festival Ramadan Job Indonesia selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya direkam. Ada rekaman? Ini ada apa? Nih, lagi direkam nih. Direkam. Matiin aja kamera. Bisa kirim ke HP kan? Bisa. Udah bukan udah. Buka. Ini yang penajam dari mau saya. Di mana? Kamu balik ya? Mau jalan jauh di Amerika. Singapura. Apa hotel kamar ini? Ya, sekarang mari duduk itu satu banyak jadi baginya efek. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jadi kalau buka langsung makan. Ya pakai langsung ngomong. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu ku berpuasa, denganmu ku beriman, dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu Tuhan Maha Pengasih.